Kitab Nehemia pasal yang ke-10, kaum pria baca ayat 32. 2, 3. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Yakni ayat 33 wanita. 2, 3. Untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan perdamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat ini merupakan bagian penting dari kisah pemulihan kembali Yerusalem dan Bait Suci setelah pembuangan di Babel. Nah, setelah menyelesaikan pembangunan kembali tembok Yerusalem, Nehemia mengajak umat untuk membuat perjanjian kudus dengan Tuhan. Perjanjian itu mencakup komitmen untuk hidup menurut Taurat. Lalu kemudian mereka berjanji untuk memberi persembahan. Dan ayat yang ke-32 secara khusus mencatat janji mereka untuk memberikan persembahan finansial untuk berbagai kebutuhan ibadah. Karena dalam ibadah itu ada banyak sekali kebutuhan. Kalau kita bilang, Tuhan butuh uang enggak? Enggak butuh uang, tapi pekerjaannya membutuhkan uang. Amin. Saya sudah kasih contoh, sudah sering memberikan contoh, bahkan ada satu jemaat ketika tahun 2004 saya masuk ke Jakarta, ada seorang yang bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak bisa khotbah seperti Bapak, tapi saya mau memberikan sesuatu buat Bapak. Jadi waktu Bapak berkhotbah, sedikitnya saya lihat, saya senang karena saya hadir di sana. Dan orang itu setia. Boleh dikata setiap tahun dia jahit celana baru buat saya. Tapi sekarang dia sudah di sorga. Ya, kalau ditanya Tuhan butuh celana, enggak butuh. Ya, tapi pekerjaannya membutuhkan topangan daripada jemaat Tuhan. Nah, seperti itulah. Tapi di zaman itu ada roti, sajian, korban bakaran, dan perayaan-perayaan lainnya. Itu membutuhkan dana. Bangsa Israel diajar untuk mereka dapat memberikan persembahan mereka supaya pekerjaan Tuhan bisa berlanjut. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk menjaga kelangsungan ibadah di Bait Suci, termaksud untuk pemeliharaan bangunan. Persembahan kasih buat para imam, ya kan? Persembahan kasih buat para Lewi. Juga mereka menyediakan perlengkapan-perlengkapan ibadah. Kalau sekarang perlengkapan-perlengkapan ibadah kita seperti apa Bapak Ibu Saudara? Musik, kan? Proyektor multimedia. Kalau sekarang lebih canggih lagi, di atas proyektor namanya apa? Muda-muda tahu? Videotron. Ya, itu lebih canggih lagi. Ada apa lagi? Perlengkapan ibadah lainnya lagi. Mimbar dan lain-lain. Juga yang komitmen khusus untuk memberikan roti perjamuan. Jadi setiap kali perjamuan kudus, ada juga jemaat yang menyediakan untuk roti itu. Saya ingat waktu saya masih di Kupang, itu ada satu jemaat yang buat roti khusus. Dan memang dia suka buat roti, tetapi kalau untuk perjamuan kudus itu ada takarannya dan tidak sembarangan buat itu. Untuk mempersiapkan juga, kami juga mempersiapkan tidak asal sembarangan. Kami doa dulu, ya. Saya waktu di Temanggung itu ada untuk membersihkan peralatan perjamuan sendiri. Itu tidak sembarangan, itu ada ruangan khusus. Ruangan khusus, kita bersihkan di situ.
untuk baptisan air. Kolamnya nggak di gereja, ada di satu taman khusus. Pokoknya khusus semuanya. Ya, itu waktu saya masuk pertama kali di situ, saya heran juga. Keren banget ini di sini, wah. Saya berdoa Tuhan satu saat nanti kalau saya mengembala juga saya bisa punya tempat begitu ya. Dan perjalanannya mungkin masih jauh. Tapi tidak mengapa, hari ini kita belajar tentang bagaimana jemaat diajar untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada zaman Yesus. Matius pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Kita baca ayat ini bersama-sama. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44 kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik kisah ini. Yesus sedang mengajarkan apa bagi kita? Apakah ketika kita mau memberikan persembahan, kita berikan sedikit aja? Atau kita berikan semuanya? Saya ingat satu hari ada seorang pendeta, dia bawa kendaraan dan memang karena sudah pengen cepat-cepat, lampu merah, dia nerobos aja. Kemudian ada polisi di sana, dia sudah tahu ini. Pasti polisi datang, yang pertama dia hormat. Setelah dia hormat dia minta surat-surat. Jadi ini pendeta pintar juga. Uang semua yang di dompet dia singkirin, dia kasih tinggal 1 lembar, mungkin 100.000. Sehingga waktu polisi datang dia langsung bilang, "Pak, mohon maaf saya tahu saya salah. Tapi saya butuh cepat-cepat." "Ya sudah, damai aja Pak." Lalu dia bilang, "Pak, saya kasih semua yang ada pada saya." Dia buka dompetnya, dia kasih semua yang ada pada dia. 100.000 Bapak Ibu. Karena yang lain dia sudah singkirkan. Dan polisi juga senang karena dapat 100.000 ya. Nah tapi kalau kita melihat kisah ini, kita bisa memperhatikan dengan cermat bahwa pemberian yang tulus, meskipun kecil, memiliki nilai spiritual yang jauh lebih besar daripada pemberian yang besar namun dilakukan dengan terpaksa atau pamer. Ada yang suka pamer di sini? Pamer apa-apa dipamer ya. Saya suka memperhatikan. Makanya di sini saya tidak melakukan hal itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kita tidak punya kantong kolekte di gereja kita ini. Semua persembahan ke depan, letakkan ke depan, ya seperti kisah di Markus pasal 12 ini. Persembahan dibawa ke depan. Tapi kita lebih khusus lagi supaya tidak ada yang menyolok. Semua masuk di dalam amplop. Jadi nggak kelihatan, ya kan? Tapi dulu saya suka memperhatikan. Kalau ada yang masih banyak, biasanya kasihnya begini, jadi kelihatan begitu ya. Nah, tapi kalau kasihnya sedikit, itu mohon maaf, dikucek sampai habis. Sampai kalau uang itu bisa bernafas, dia bilang ampun, cukup. Dikucek. Dan saya juga pernah hitung kolekte, bagian hitung kolekte di tempat praktek. Itu saya lihat sekali. Itu uang itu kalau kita mau hitung itu, kita butuh ekstra hati-hati. Karena kalau kita salah buka bisa sobek uangnya. Karena sudah diremas-remas,
Ya remas-remas kalau 100.000 mungkin kita masih punya usaha ya. Tapi kalau udah remas 2.000 lagi ya. Ya tapi itu cerita di sana Bapak Ibu Saudara ya. Cuma yang Yesus sedang ajarkan di sini adalah marilah kita memberikan sesuatu dengan ketulusan hati. Haleluya. Disinilah motivasi kita teruji. Kita memberi untuk apa ya. Dan saya apresiasi sekali kepada anak-anak Tuhan yang luar biasa. Beberapa orang kalau mereka kirim berkat, mereka selalu bilang begini, Om tolong diterima Om. Saya pikir kalau saya bilang saya nggak mau terima gimana ya. Tapi itu dari cara bagaimana orang membahasakan apa yang ada di hati mereka. Jadi ketika mereka memberikan sesuatu, dari situlah kita bisa melihat. Karena kita bukan Tuhan kan, ya kan. Manusia melihat apa yang kelihatan. Kalau Tuhan lihat langsung ke hati kita. Tapi manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi dari Markus pasal yang ke-12 ini kita belajar bahwa ketika kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, maka marilah kita memberikan dengan motivasi yang murni. Semua untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Ada juga anak-anak Tuhan yang biasa dan mereka punya komitmen. Bahkan saya punya teman guru sekolah minggu ketika saya masuk ke Jakarta, itu dia kerja belum lama, dia punya posisi yang bagus di dalam pekerjaan, tapi satu hari dia resign dari tempat pekerjaannya. Dengan catatan dia mau bangun usaha sendiri, supaya nanti satu hari ketika dia sudah tidak punya tanggungan lagi, dia akan pure melayani Tuhan. Wah luar biasa ya. Dan awal-awal memang sulit. Tapi belakangan dia bisa support untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Ternyata sekarang juga dia masih kerja tapi perusahaan sendiri. Ada juga teman yang lain, dia bekerja dan dia punya komitmen. Satu hari nanti kalau saya sudah bisa penghasilan saya sudah lebih banyak, saya akan melayani Tuhan. Dan itu komitmen. Sehingga ada teman saya ketika dia pergi melayani, dia tidak pernah terima persembahan kasih. Kenapa? Karena dia bilang bahwa perusahaan saya sudah lebih dari cukup. Sehingga saya, walaupun saya full timer juga melayani Tuhan, tapi saya tidak terima persembahan kasih. Dan dia masuk dalam tanda petik, dia melamar di sebuah gereja untuk menjadi pengerja. Bapak Ibu Saudara bayangkan ini bos besar punya beberapa perusahaan tapi dalam tanda petik dia melamar untuk menjadi pengerja. Dan dia punya komitmen dia tidak mau terima persembahan kasih. Dan saya lihat Tuhan berkati luar biasa. Nah persembahan kita kepada Tuhan adalah tanda bahwa kita begitu percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Jadi ketika kita memberikan persembahan kita, disitulah kita lagi menyatakan bahwa Tuhan saya percaya banget sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Dulu di peti persembahan ada tulis ayat, saya lupa di mana itu ayatnya. Ditempel lagi ya, tapi kita baca Mazmur 24 ayat pertama. 2, 3, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin, haleluya. Jadi Tuhan punya semua. Amin, Tuhan punya semua. Hari ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta, jadi pendeta jangan ngomong terlalu kasar. Saya ini belakangan jadi banyak lembut Bapak Ibu Saudara. Setelah melewati tahun-tahun perjalanan pelayanan, akhirnya saya mulai berhati-hati dengan kata-kata saya. Dulu saya ini ceplas-ceplos Bapak Ibu. Bahkan kalau ada anak yang lagi sekolah minggu aja, ini lagi sekolah minggu. Sambil makan itu saya tegur, bawa keluar. Makan di sini. Karena memang saya praktek di gereja yang besar, jadi itu ada ruangannya. Baby roomnya. Itu pergi makan di sana. Kenapa? Kita lagi ibadah. Dari kecil sudah harus diajar bagaimana disiplin. Karena ada juga yang sembarangan ya. Sambil ibadah pakai kaos, ada yang tidak pakai baju, kakinya naik di atas sambil makan. Itu ibadah online. Banyak yang begitu. Tapi kami juga disiplinkan diri ya. Sampai satu hari ada yang bilang, Pak Walker kalau doa pagi begitu kira-kira gimana itu?
pakai celana pendek ya? Saya bilang enggak, saya seperti saya melayani. Bangun pagi harus ya enggak mandi dulu karena masih dingin pagi ya. Jadi saya cuci muka dan lain-lain tapi tetap pakaian. Bahkan kadang-kadang saya sudah siap. Setelah itu langsung pergi, saya sudah mandi, saya pakai lengan panjang, saya pakai batik dan lain sebagainya. Karena kita lagi beribadah, begitu. Tapi berjalan dengan waktu, saya lebih lembut lagi dan saya bersyukur buat hal itu ya. Buat banyak hikmat yang Tuhan berikan untuk mengembalakan. Tapi di sini kita diajar bahwa ketika kita sedang memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kita harus sadar bahwa apa yang kita beri itu kepunyaan Tuhan. Amin. Makanya Daud bilang, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Makanya saya tidak takut untuk hal-hal yang kita tidak tahu di depan. Salah satunya, misalnya satu hari ketika kita harus kontrak tempat ini, itu kan tidak ada duit. Waktu datang ke sini, ayat ini Tuhan ingatkan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Satu hari ada orang yang kirim berkat dan saya bilang terima kasih. Tuhan meneguhkan. Lalu dia tanya lagi, Tuhan teguhkan apa Pak Pendeta? Saya bilang saya mau sewa gedung dengan harga sekian dan ini Tuhan sudah teguhkan. Emang berapa? Lalu dia bilang saya kasih tahu dan dia kirim full untuk sewa ini. Jadi luar biasa. Jadi kalau untuk pekerjaan Tuhan makanya kita bisa buat sekar dan lain-lain. Ini kan sekian puluh juta kita butuh. Waktu itu kan kosong, gak ada AC, gak ada sound systemnya aja 26.750.000 rupiah. Ini sound system kita. Itu dari mana? Tapi kembali lagi, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita juga merasa berjasa ketika kita bisa memberikan sesuatu. Mari kita baca lagi 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Kita ucapkan ayat ini bersama-sama. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Baca dalam hitungan yang ketiga. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. 2, 3. Punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita sedang menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan punya semuanya. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi sekali lagi pekerjaan Tuhan membutuhkan uang kita. Bisa bilang amin? Coba kita katakan sama-sama, Tuhan tidak butuh uang kita. 2, 3. Tapi pekerjaannya membutuhkan uang. Uang siapa? Uang kita. Tapi kita dapat dari mana? Ya dari Tuhan. Bisa bilang amin? Karena itu sekali lagi ketika kita bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah kita berbangga atau kita menjadi orang yang pamer atau menjadi orang yang kemudian sombong begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kok aminnya mulai hilangan ya. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari baik-baik karena ke depan kita akan berhadapan dengan banyak sekali orang-orang pinter yang kemudian kerjaannya itu hanya suka apa namanya ya, protes pendeta begitu. Saya bukan berarti saya tidak bisa diprotes. Saya senang kalau ada masukan, kalau ada saran. Ya, bahkan kemarin ada yang usul kita evaluasi Natal. Saya bersyukur sekali buat usulan itu. Baik sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saya tidak anti dengan kritik, tetapi saya melihat bahwa
ada beberapa orang yang melakukan panjat sosial dengan cara apa ya namanya? Sekarang kan ini suka buat orang numpang ngetop ya. Jadi suka apa namanya serang pendeta gitu ya. Ada yang serangnya, wah pendeta mau nggak usah dikasih perpuluhan. Perpuluhan itu zaman perjanjian lama. Silakan. Tapi tunjukkan kepada saya sebagai hamba Tuhan bahwa Tuhan sudah hapus perpuluhan itu. Ada nggak ayatnya? Walaupun kita memberikan perpuluhan, kembali lagi, ini pelayanan butuh uang. Puluhan yang kita berikan, saya sendiri, kalau saya hitung-hitung persepuluhan kami itu cukup besar. Cukup besar. Tapi kami juga kasih ke MD, Majelis Daerah. Sehingga satu hari ketika mau kredit mobil, saya nggak tahu karena saya nggak punya sertifikat rumah, saya nggak punya properti apa, jadi nggak ada jaminan. Nah waktu orang datang survei ke Pastori, namanya Abraham. Karena dia namanya Abraham, saya pikir wah ini Tuhan utus Bapak Abraham datang. Saya tidak punya alasan yang lain. Saya ambil buku perpuluhan saya, lalu saya bilang, Pak Abraham tolong lihat perpuluhan ini. Mengerti perpuluhan? Mengerti sekali Pak Pendeta. Saya tidak punya jaminan lain, saya tidak punya alasan lain supaya bisa ikut leasing ini. Tapi dengan Bapak lihat perpuluhan saya, sedikitnya Bapak bisa menjelaskan kepada bosnya Bapak. Singkat cerita dia bawa itu, dia fotokopi dan singkat cerita berhasil saya bisa kredit mobil. Hanya berbekalan dengan daftar perpuluhan. Ya, dan memang saya tidak pernah terlambat. Nah, itu bukti Tuhan pelihara. Tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah jangankan ke depan, sekarang aja sudah banyak orang buatkan opini, menyerang pendeta, bahkan kadang-kadang bahasanya sudah tidak sopan lagi. Tapi saya melihat sepanjang sejarah, banyak di antara mereka yang mencoba untuk menyerang, tapi kemudian karena hatinya nggak tulus, hanya untuk pamer dan lain sebagainya, hanya untuk menambah subscriber, viewers dan lain-lain, buat konten seperti itu. Tapi orang yang menghina kebenaran ini pada akhirnya juga nggak langgeng. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ketika saya sebagai gembala mengkhotbahkan hal ini bukan berarti saya punya misi khusus untuk minta-minta. Haleluya. Mari kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat 38. Kita baca ayat ini bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Kalau saya kasih kolektor 1.000, saya sudah rasa itu besar sekali. Berjalan dengan waktu berkat kita bertambah. Kalau kita terus kasih 5.000 itu berasa sekali. Tapi ketika kita berlatih untuk memberi lebih banyak, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang angguk-angguk mengerti hal ini. Ya, dulu mungkin kita kasih persembahan cuma berapa. Tapi berjalan dengan waktu, usaha kita diberkati Tuhan, karir kita naik, penghasilan kita bertambah. Masa kita kasih gitu-gitu terus? Ya kan? Kita bisa kasih lebih. Bahkan dulu kita masih hidup dari belas kasihan orang. Sekarang kita support orang lain. Haleluya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Karena janji firman Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Jadi mau nabur sedikit atau banyak? Silakan. Yang penting hati tetap tulus, ya kan? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti kalau hitung-hitungan sama Tuhan, giliran Tuhan izinkan sakit, kita marah. Diizinkan Tuhan untuk sesuatu yang tidak enak, kita marah dan kita bilang, wah kalau begini mah nggak usah kasih persembahan lagi ke gereja.
Nah, karena itu tetap dengan ketulusan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini kebenaran bagi kita. Lalu kemudian yang terakhir dari bagian ini, kita lihat ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Haleluya. Katakan sama-sama, kalau saya bisa memberi, benih itu datang dari Tuhan. 2, 3. Kalau saya bisa beri, benih itu datang dari Tuhan. Ada banyak orang yang kerja habis-habisan. Tapi Bapak Ibu lihat hidup mereka kan gitu-gitu aja terus. Susah sekali. Dari tahun ganti tahun susah terus. Satu hari itu tahun berapa ya? Ini selesai menikah lalu waktu itu masih tinggal di Kresek. Lalu satu hari saya ditelepon sama seorang pembantu. Kita tolong datang ke rumah. Saya pikir ada apa gitu, tapi waktu saya datang dia cerita. Dia juga pembantu. Tapi kemudian anaknya memutuskan pulang rintis usaha di kampung. Dia jual sembako. Dia minta tolong Pak Pendeta, tolong doakan supaya sejalan dengan yang Tuhan mau. Saya doakan. Tapi saya pulang, dia kasih saya amplop. Saya pegang amplopnya kok berat amplopnya. Enggak, saya datang ke sini enggak, saya tahu saya datang untuk berdoa, bukan datang untuk terima amplop. Tapi dia bilang, enggak Pak Pendeta, saya sadar bahwa semua datangnya dari Tuhan. Jadi Pak Pendeta tolong terima. Saya terima itu. Dan waktu saya pulang sampai ke rumah, saya doa sama istri. Setelah itu kami nangis bareng Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya buka amplopnya, saya kaget sekali. Mana ada pembantu yang kasih uang sebanyak itu. Tapi saya heran, dari situ saya mulai belajar bahwa ternyata benih itu datang dari Tuhan. Bukan karena kita miskin lalu kita nggak punya benih. Atau bukan karena kita kaya makanya kita punya benih. Enggak, benih itu datang dari surga. Amin Bapak Ibu Saudara, ini harus kita taruh dalam hati kita. Kalau kita tidak akan memberi, enggak apa-apa, orang lain pasti Tuhan pakai. Bisa bilang amin? Haleluya. Karena untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Saya pernah cerita juga bagaimana ketika Tuhan taruh hati bagi kami untuk melayani anak-anak di perempatan Cengkareng, anak-anak jalanan. Ariel, Semi masih kecil, nggak tahu umur berapa itu. Oh, ya, pokoknya mereka dari sekolah minggu di Kresek itu. Dulu sekolah minggu di Kresek itu hampir 50 orang kalau datang semua. Tapi ada anak Tuhan yang memberi luar biasa dan sampai hari ini terus memberi. Makanya kalau kita pulang nanti ada makanan ya, ada yang memberi. Ya, itu anak-anak sekolah minggu pulang makan dulu. Orang tua nggak khawatir, pokoknya kalian pergi. Itu dijemput lagi dan Om Ayun tetap eksis sampai sekarang. Itu dari zaman itu dia jemput anak-anak sekolah minggu. Kalau ada yang belum mandi, dia mandiin. Nah, ini luar biasa nih ya. Tuhan berkati Om Ayun ini ya. Ya, jadi itu. Tapi waktu saya umumkan, saya sendiri lupa. Tapi ada satu anak, dia bawa ini celengannya, datang ke depan. Seperti yang biasa dilakukan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Om, tolong buka ini. Saya kaget, ini untuk apa? Loh kan Om yang bilang untuk anak jalanan. Oh iya ya, saya cepat buka, lalu dia datang tuang. Cereng. Masuk ke dalam peti persembahan. Itu tabungannya dia, celengannya dia. Tapi yang saya heran lagi, ada satu anak. Mungkin waktu itu dia umur 9 tahun kali ya.
Terus dia, yang lain udah pulang, dia belum pulang. Dia ketemu saya, om, ini om saya punya persembahan. Loh, persembahan buat apa? Buat anak jalanan om. Oh ya sudah, kita berdoa ya. Kita selesai berdoa, pulang. Saya kaget, kita buka. Itu juga banyak sekali. Lalu hari berikutnya mamanya ketemu istri saya dan bilang, itu anak saya itu lucu. Waktu bilang persembahan untuk anak jalanan, dia ajak saya datang ke ATM, dia suruh saya pencet 100.000, bukan. Berapa? 1 juta. 1 juta Bapak Ibu. Dan itu uang angpau, bukan uang apa, uang angpau dapat dari om-om tantenya. Ya, jadi dia bilang 1 juta, mamanya bilang enggak kebanyakan, enggak. Sob, Om Walker itu pinjam mobil, harus isi bensin. Om Walker bawa teman-teman dari Ketapang sana. Itu kan pulang harus makan. Bapak Ibu Saudara bayangkan tuh anak 9 tahun dia mikir sampai ke sana. Tidak heran dia diberkati Tuhan luar biasa ya. Sekarang mungkin dia sudah selesai S2-nya di Aussie kalau nggak salah. Jadi kita lihat di sini bahwa benih itu datang dari Tuhan. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sama-sama, benih datangnya dari Tuhan. 2, 3. Ya, gitu ya. Jadi benih datang dari Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita melatih supaya ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita benar-benar memberikan seperti di dalam Roma pasal 12. Coba kita baca Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama ini ayat yang tidak asing lagi, kita langsung ucapkan 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati mempersembahkan apa? Begitu nggak usah kasih uang. Puji Tuhan ada yang jawab. Kenapa? Karena Tuhan nggak butuh uang kita, tapi pekerjaannya membutuhkan uang kita. Haleluya. Nah Roma 12 ayat yang pertama bilang supaya persembahan kita itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, yang merupakan ibadah kita yang sejati, maka kita dinasihati supaya kita mempersembahkan apa? Tubuh kita. Haleluya. Di dalam tubuh kita ini ada apa? Semua ada apa nih? Tubuh kita terdiri dari jiwa dan roh. Dulu ada satu, saya lupa itu profesor siapa ya. Dia memberikan penjabaran bahwa tubuh kita ini kalau diurai itu hanya terdiri dari berapa zat gitu. Dan kalau dirupiahkan itu yang paling tidak berharga dalam tanda petik. Bahkan kalau kita salah buang itu dimarahin orang. Sampai ada tulis kan kencing kecuali anjing. Tapi ada juga orang yang kencing tetap kencing di situ. Tapi kencingnya gaya anjing. Ya, supaya bisa masuk persyaratannya. Nah itu maksudnya kalau diurai dari semua zat itu, cair ini, zat air itu yang paling murah. Tapi yang lain itu harganya cuma sekian. Jadi profesor itu dia memberikan bahwa tubuh kita kalau sudah mati tidak ada guna lagi. Ya, kalaupun diurai seperti apa, ada zat besi itu hanya buat kalau setelah diurai hanya dapat paku yang kecil itu hanya berapa ons begitu. Jadi nggak ada harga benar-benar tubuh ini. Tapi untung dalam tubuh ini ada roh. Haleluya, ada roh yang hidup. Karena itu kita perlu berlatih supaya apa? Supaya persembahan kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ternyata ini baru jam 12, berarti saya masih punya beberapa menit ya. Ini yang terakhir. Jadi kita perlu melatih. Melatih yang pertama adalah melatih, kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama kebenaran ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 2, 3. Semoga Allah
damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada 3 hal yang perlu kita latih di sini Bapak Ibu Saudara. Supaya ketika kita memberikan persembahan kita dikategori sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Siapa mau ketika dia memberikan sesuatu, dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tersenyum dan Tuhan terkagum-kagum. Ternyata anakku ini beda daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara mau? Haleluya. Kalau mau, ayo kita lanjutkan. Yang pertama, kita harus melatih dan menguasai tubuh kita ini. Jadi tubuh perlu dilatih. Haleluya. Perlu dilatih. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 27. Baca dengan suara yang kencang. Pelatihan yang pertama, melatih dan menguasai tubuh kita. 1 Korintus 9 ayat 27. 2, 3. Tetapi aku melatih apa? Tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang ngomong siapa Bapak Ibu Saudara? Paulus bukan orang main-main. Dia seorang teolog terkenal pada zaman itu. Perjumpaan dia dengan Tuhan merubah segala konsep teologiannya. Membuat dia benar-benar cinta Yesus. Dan waktu dia hidup cinta Yesus, dia bilang begini, aku melatih tubuhku. Menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil alias setelah melayani, jangan aku ditolak. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan berlaku kepada jemaat saja. Tapi ini berlaku kepada hamba Tuhan. Berlaku bagi saya yang berkhotbah hari ini. Tubuh ini perlu dilatih. Amin. Haleluya. Latih tubuh ini. Pernah dikirimin satu video. Ada orang yang kekar badannya. Luar biasa. Kalau berdiri, dia jalan, perawakannya juga besar, badannya bagus. Tapi lucunya ketika dia mulai mainkan itu di tempat fitness, dia jalan, ternyata jalannya begini Bapak Ibu Saudara. Enggak enak lihatnya. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Ya, dan banyak tempat-tempat fitness begitu, banyak juga orang-orang yang tubuhnya bagus tapi enggak dilatih ya. Istri saya pernah melatih seseorang. Pernah melatih seorang cowok karena cowok itu agak sedikit kurang mantap begitu ya. Dia cowok tapi tidak sejati. Ya, makanya ada istilah pria sejati dan wanita bijak. Karena banyak pria tidak sejati. Jadi waktu itu istri saya masih bujangan, dia latih orang itu ya. Saya tidak tahu apa visinya, tapi singkat cerita dia latih orang itu supaya kamu itu cowok gitu loh. Ya kan? Kalau cowok berlaku seperti cowok, jangan cowok tapi ya gitulah Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi tubuh ini perlu dilatih. Kita juga perlu berolahraga. Ya. Siapa di sini yang olahraganya rutin? Saya juga rutin Bapak Ibu Saudara. Tapi sekalian cuci mobil. Olahraga, geraklah. Kalau enggak saya siram tanaman, lumayan angkat air, jalan. Pokoknya ada gerak-gerak sedikit. Saya bilang sama anak-anak juga, ayo olahraga. Lumayan begitulah. Dan kadang mereka juga ya karena sekolahnya jauh pulangnya udah kecapean juga. Ya seperti itu. Tapi kita perlu berlatih untuk berolahraga. Orang yang biasa berolahraga, orang yang biasa gerak itu berbeda. Yang tidak biasa gerak, giliran disuruh angkat barang yang terlalu berat, dia sudah merasa seperti apa ya, butuh perpuluhan tersendiri. Tapi kalau orang yang biasa gerak, oh udah biasa tuh. Yang biasa jalan misalnya. Atau biasa, ya pokoknya mendaki gunung atau apa begitu. Ini lantai berapa, ini dia nggak hitung. Bila perlu dia jalan satu kali langsung ke bawah alias dia loncat. Itu kalau yang udah pro ya kan. Tapi sedikitnya olahraga itu penting.
Bapak Ibu Saudara, olahraga penting. Saya satu hari saya jadwalin berenang. Berenangnya hari Sabtu. Pertama, pulang langsung tidur. Main kamu tidur, capek Pi. Tapi kali yang kedua, dia pulang, dia tetap bersemangat. Ada aja apa yang dia mau kerjakan. Dan itu penting untuk tubuh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, melatih jiwa kita ini. Juga perlu dilatih. Amin, haleluya. Kalau dalam bahasanya Fani, itu namanya mindfulness. Tahu mindfulness? Mindfulness itu secara sederhana dapat diartikan sebagai kesadaran penuh. Adalah praktik yang melibatkan perhatian penuh pada pikiran, perasaan, dan tubuh pada saat ini tanpa menghakimi. Itu garis besarnya, mindfulness. Maksud ketika kita menghadapi satu goncangan, kita terbiasa melatih pikiran kita, akan tetap fokus. Kalau jiwa kita nggak dilatih dengan baik, ketika kita mendengarkan berita yang mengancam kita, kita berontak. Makanya jiwa ini perlu dilatih. Kita tidak terbiasa melatih jiwa kita. Waktu kita banget pagi-pagi dapat WA. Pak, bayar dong hutangnya. Langsung emosi, padahal memang kita berhutang. Ya, jadi perlu dilatih. Pikiran, emosi, nafsu, perlu dilatih. Itu semua. Orang ketika menghadapi goncangan dalam hidup, tenang. Dilatih. Saya ketika Fani harus berhadapan dengan mamanya, ini walaupun dia masih sekolah, masih kuliah, tapi dia sudah menyelesaikan tesisnya, sedikitnya terhadap mamanya ya. Luar biasa, prakteknya berhasil. Ya, dengan ketenangan. Pasti mikir. Aduh ada apa dengan ibuku, ya kan? Tapi diajar. Manusia itu diberikan kecerdasan yang luar biasa sama Tuhan. Seringkali orang jadi meledak karena tidak dilatih. Tapi kalau orang yang sudah biasa dilatih, dia akan tenang. Oh, semua juga akan berlalu. Kalau sebesar apapun, tenang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dilatih pikiran kita ini. Saya sendiri juga melatih pikiran saya. Kadang-kadang saya juga kalut menghadapi sesuatu. Jangan pikir pendeta jadi sudah biasa itu menghadapi hal-hal tertentu. Kadang-kadang kita juga takut. Itu hari saya dapat telepon itu sampai puluhan kali bangun pagi. Lalu saya baca SMS waktu itu. Tidak ada yang SMS. Turut berduka cita atas berpulangnya ke sorga. Ini orang bilang turut berduka cita buat saya. Bapak saya meninggal. Itu masih awal, ya belum begitu lama lah kami menikah begitu ya. Jadi dalam tanda kutip, belum punya uang yang banyak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah banyak uang Bapak Ibu Saudara ya. Ya waktu itu uang saya tidak sampai 100.000. Saya dengan tenang karena saya berpikir bahwa dulu Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan gak tolong. Tapi tenang, saya bisa melatih jiwa kita ini. Haleluya, latih supaya tenang. Saya berdoa, istri saya bangun, dia lihat SMS, wah apa meninggal ya? Dia datang ke saya, dia pikir saya belum tahu. Pulang ke Kupang, tiketnya mahal. Luar biasanya kita hadapi dengan ketenangan. Dan ternyata benar, sebelum jam 10 kami udah punya tiket. Pergi ke Kupang. Di Surabaya, saya buka handphone, banyak orang yang kirim berkat. Jadi kita sudah punya uang kembali lagi ke Jakarta. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Berkati luar biasa. Tapi menghadapi hal-hal yang demikian, kadang-kadang kita panik.
Kita takut. Aduh gimana. Terlibat dalam pelayanan tim Lazarus, pelayanan kepada keluarga yang berduka. Menghadapi kematian begitu, orang nggak siap. Ini harus punya pendampingan kepada mereka ini. Gimana supaya mereka tenang? Jiwa dilatih. Menghadapi banyak sekali kasus dalam hidup kita. Kalau kita nggak melatih jiwa kita, bisa mempermalukan nama Tuhan. Karena di luar sana banyak orang punya teknik. Saudara tahu tentang mindfulness ini, itu ada juga di YouTube, bisa belajar di situ. Macam-macam cara. Orang melatih supaya bisa tenang. Melatih supaya bisa menikmati apa yang sedang dia jalani. Harus dilatih, jiwa harus dilatih. Mazmur 27 ayat 10, mari kita baca bersama. Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Haleluya. Ini yang ngomong siapa? Daud. Punya perasaan gak enak sama papa mamanya. Mamanya itu lebih memperhatikan koko-kokonya daripada dia. Main sekolah tinggi. Sekolah militer itu sekolah bergengsi bagi orang Israel. Tapi Daud disuruh jaga kambing domba di sana. Sekarang banyak orang tua sudah pandai, belajar sana sini, parenting ya. Jadi tahu cara mengatasi anak. Tapi zaman itu kan belum ada. Daud punya perasaan, punya jiwa yang gak mantap. Kenapa orang tubuhnya kecil, ini jiwanya tenang. Sampai waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang, kok dibiarin orang seperti itu? Dibiarkan dia menghina Tuhan kita. Yang lain, tutup mulutmu. Daud bilang, ngapain tutup mulut? Kita harus lawan orang itu, jangan biarkan dia ngolok-ngolok Tuhan kita. Itu tapi jiwanya tenang. Kenapa? Dia sudah terbiasa melatih jiwanya. Dia nggak kalut ketika menghadapi Goliat yang besar. Orang lain udah ketakutan. Tubuhnya segede itu, punya perlengkapan perang. Kita siapa? Tapi Daud bilang enggak. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi orang saya tidak ada yang mustahil. Aku sudah biasa datang pada Saul. Saul bilang, nah kamu belum lahir itu orang udah jadi prajurit terkenal. Siapa kamu? Tapi dia bilang, kalau diizinkan saya akan pergi, saya tebas orang itu. Keren banget ya. Amin. Kenapa? Jiwanya dilatih. Tubuhnya mungkin sudah terbiasa begitu. Nganggap orang. Waktu pelantikan raja aja kan, saudara-saudaranya datang lewat satu-satu. Pikir, wah ini dia yang ini yang akan itu. Ada alarm tuh yang bunyi menyatakan ini pilihan Tuhan. Yang lain lewat. Sampai sudah habis semua yang disodorkan kepada dia. Tidak ada yang mau dilantik. Tapi sudah semua anak-anakmu ini. Masih ada satu. Cuma dia lagi di padang. Gembalakan kambing domba. Samuel bilang apa? Ini acara tidak akan berlangsung. Kalau orangnya belum hadir di sini. Haleluya. Tubuhnya kecil. Gak dipandang orang. Orang tuanya aja remehkan dia. Makanya dia bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Ini hasil dari pelatihan psikisnya. Jiwanya dilatih. Gak sedikit-sedikit, saya kan beda dengan yang lain. Ya, orang sana itu suka dipersoalkan tuh kulit. Saya kan gak seperti kamu, gak sebening kamu. Saya hitam, jelek, pendek, kurus. Ya, itu yang dipersoalkan. Enggak demikian. Kenapa? Jiwanya dilatih. Haleluya. Sama-sama. Latih dong jiwamu bro. Latih dong jiwamu ses. Latih dong jiwamu. Amin. Haleluya. Kalau kita mau memenangkan pergumulan kita di ratusan hari ke depan tahun 2025. Pastikan jiwa kita dilatih. Haleluya.
Orang mau bilang apa sama kita? Enggak. Kita terus latih jiwa kita, latih. Tubuh kita latih, jiwa enggak dilatih. Memble. Ngapain? Sudah. Lalu mungkin orang hina kita. Kedepannya jangan dibiarkan diri kita dihina orang. Kenapa? Jiwa kita kuat. Karena kita punya latihan yang bagus. Bisa bilang amin? Haleluya. Dan yang terakhir, latih roh kita. Masih ada lagi beberapa menit. Daniel 6 ayat yang ke-11. Ini melatih roh. Daniel 6 ayat 11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Siapa di sini yang berdoa 1 hari 3 kali? Waktu makan pagi, makan siang, waktu makan malam. Kira-kira Daniel ini berdoa untuk makan bukan? Kalau berdoa untuk makan enggak perlu kusuk. Amin. Dimanapun kita ada yang penting anak langsung tahu dia ngomong apa. Ya. 1 hari ada seorang disuruh berdoa makan. Kamu tolong doakan makan ini. Amin. Loh, kamu doakan apa? Punya doa untuk makan. Itu singkat jelas. Ada mutu. Tapi masalahnya kamu lagi memimpin. Kok hanya seret? Amin. Seret? Amin. Nah itu doa apa itu? Nah kalau doa seperti itu doa makan. Ya kan? Tapi kalau Daniel 3 kali sehari. Ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukan. Jadi kalau kita tidak punya pelatihan roh. Waktu berdoa itu sudah seperti orang yang gelisah sekali. Kapan aminnya? Kapan aminnya? Satu hari saya suruh seseorang berdoa. Orang itu, saya mau doa begini. Saya kaget, saya baca doanya panjang sekali. Saya bilang, ya sudah gak apa-apa. Saya rubah dia. Jangan doa buat itu ya. Syafaat saja, karena memang doanya panjang. Ya, kita tahu ya, kalau waktu-waktu khusus, kalau kita harus mau berdoa, kita harus mau melatih roh kita, harus seperti Daniel ini. Waktu-waktu khusus. Saya bersyukur jemaat Tuhan untuk hal ini semuanya aman. Bisa bilang amin? Ya, sedikitnya pagi-pagi kita sudah memulai melatihan, ya, melatih roh kita ini. Saat tubuh lagi lemah, saat jiwa lagi tergoncang, latih roh kita. Cara seperti apa? Ayo minimal paginya kita sudah 1 jam. Nanti siang lagi, kalau ada waktu-waktu sebentar, jangan kalah sama saudara-saudara kita di luar sana. Kita berapa kali mau pasang AC di sini. Jam doa, Pak Pendeta maaf saya tinggalkan sebentar. Saudara perhatikan. Jam doa mereka benar-benar pergi berdoa. Haleluya. Jangan kalah. Kalau mau menang dalam pertempuran, mau supaya persembahan kita menjadi persembahan yang hidup. Latih apa yang pertama? Di tubuh perlu dilatih. Jadi besok kita olahraga pagi ya. Berenang di klaster mana gitu ya. Lalu kemudian latih apa? Jiwa, harus dilatih jiwa. Kalau enggak tubuhnya besar tapi ketakutan. Tubuh kalau enggak dilatih, tubuhnya kekar tapi jalannya. Ya, tubuh harus dilatih. Jiwa harus dilatih. Jangan sampai kita besar badan tapi enggak punya nyali. Latih jiwa. Yang terakhir latih apa? Roh. Roh harus dilatih. Daniel bisa menghadapi tantangan itu karena rohnya terlatih. Haleluya, punya kedisiplinan diri. 3 kali sehari dia pergi menghadap Tuhan di tempat. Dan tidak heran kemenangan berpihak kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.